Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala sumawla wa la hawla wa billah. Kita melanjut Ihya Ulumuddin masih tentang ilmu yang terpuji dan tercela. Itu pembahasan pertama ilmu fardhu ain sudah diselesaikan. Pembahasan kedua dalam beberapa episode kemarin sudah di pembahasan kedua ilmu fardhu kifayah. Termasuk di sini adalah membahas ilmu fikih itu ilmu dunia. Lalu apa ilmu akhirat? Ilmu akhirat ya ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah seperti sudah kita bahas. Apa itu ilmu muamalah? Mukasyafah sudah kita bahas, itu ilmu hasil muamalah itu tadi, muamalah kepada Allah. Ya, maka Allah bukakan kasyaf yang dulu dia dengar tentang surga, neraka, malaikat. Allah bukakan mata batinnya untuk melihat itu tadi. Adapun ilmu muamalah ada ilmu masalah hati yang terpuji dan tercela dari sifat-sifat hati yang sudah kita bahas 50-an sifat itu tadi ya, dengan batasan-batasannya, yang mana orang ahli faqih sekalipun kalau ditanya tentang sifat-sifat itu mereka tidak akan mengerti. Dan sudah kita bahas keprihatinan Imam Ghazali bagaimana, sedangkan mereka kalau memang si faqih ini kalau ditanya kenapa kemudian alasannya mereka sibuk dengan ilmu fardu kifayah, padahal kata beliau banyak ilmu fardu kifayah berupa kedokteran yang tidak banyak yang mengembannya. Kenapa kok semua kalau sama-sama ilmu fardu kifayah, kenapa kamu tidak belajar kedokteran yang itu dibutuhkan dokter muslim, sedangkan fuqaha sudah banyak ya. Maka ya kata beliau sudah jauh sekali bahwa ilmu din itu indarasa ilmu din sudah terkubur, sudah terhapus ilmu agama dengan talbis atau pengaburan daripada ulama su. Wallahul musta'an. Padahal orang ahli warok ya, dari orang terdahulu seperti Imam Syafi'i yang sudah kita ceritakan kemarin, Imam Syafi'i itu ya jelis baina yaday Syaiban ar-Ra'i, duduk di hadapan Syaiban ar-Ra'i seperti duduknya orang anak kecil di maktab, duduknya anak kecil di TK, di pendidikan dasar yang mengajari huruf alifba itu tadi. Nanya tentang bagaimana yang saya harus lakukan tentang ini. Dan sudah saya ceritakan tentang kisahnya yang masyhur, kisahnya Syaiban ar-Ra'i dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad bin Hanbal sekali. Syaiban itu Rasul Aulia yang masyhur al-arifin billah, dan dikatakan kalau dia junub ya, dia junub itu maka dia tidak punya air, maka dia doa datang awan hujan. Itu dinaungi awan itu, dia mandi di bawah awan itu. Syaiban ar-Ra'i. Dan dia kalau mau Jumatan, ini ceritanya di Hilyatul Aulia di Abu Nuaim. Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia itu ada ringkasannya namanya Sofatul Sofwah. Itu salah satu Habib Abdullah Haddad dan beberapa habaib itu menyarankan untuk baca. Kalau Hilyatul Aulia itu panjang kan berapa jilid, itu an. Nah, itu dihilangkan an itu di ringkasannya itu. Jadi cuma ceritanya saja. Itu Hilyatul Aulia sesuai dengan judulnya Hilyatul Aulia, hiasannya para wali, itu menceritakan sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia dulu. Itu manaqib mereka. Itu mendorong kita untuk manaqibnya para soleh. Dan tadi ceritakan tentang Syaiban ini. Jadi kalau junub itu dia doa. Tidak ada air, doa datang awan. Itu bukan khurafat, nanti dibilang khurafat. Ini karomatnya aulia betul. Dan ini yang riwayatkan bukan sembarangan. Abu Nuaim salah satu ahli hadis yang nyusun Hilyatul Aulia sudah ma'ruf. Kalau orang sudah belajar paham hadis ya paham siapa Abu Nuaim itu. Yang Shahibul Hilyatul Aulia. Kemudian juga beliau itu kalau mau Jumatan ya, dia gembala kambing kan. Gembala kambing, Syaiban, sampai dikenal Syaiban ar-Ra'i namanya. Di situ disebut Syaiban ar-Ra'i ya, penggembala. Itu dia garis di kambingnya itu digarisi. Pergi tinggal Jumatan, kambingnya tidak melewati garis itu. Syaiban. Ya. Kemudian kata Syaiban al-Nasuhu
Kemudian kama yaqudu shabi bil maktab bainal muallim wa yas'aluhu kaifa yaf'al bi kadza kadza wa yuqalu lahu tas'alu hadzal badawi, maka dikatakan oleh siapa? Oleh orang-orang, ya Abu Abdillah wa Imam Syafi'i, kau tanya masalah kepada orang Badui ini, kepada si Syaiban ini orang Badui ngapain? Kau ini alim, kau nanya masalah ke si Syaiban Ar-Ra'i ini, gembala kambing, katanya dia. Fakul inna hadza wufiqa lima aghfalna, kata Imam Syafi'i, orang ini sudah diberi taufik oleh Allah pada ilmu yang kami tidak punya ilmu itu. Karena bersihnya hatinya. Kemudian Al-Hafidz Sakhawi angkara al-Imam Taimiyah Wabil Maqasid al-Hafidz Sakhawi Maqsud Hasanat angkara al-Imam Taimiyah Ijtima' Imam Syafi'i man Syaiban wa yuqal manasu sebenarnya masyhur Ahmad bin Salih Fatil wa Tibaq al-Ma'rifah Mudik wa alias wafatu kata qadama. Ya. Ya, ada yang sebagian mengingkari. Ya, katanya Imam Al-Hafidz Sakhawi, Ibnu Taimiyah mengingkari pertemuan yang mana sudah saya ceritakan ya tentang pertemuannya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dengan Syaiban Ar-Ra'i ini. Ada yang mengingkari karena katanya Imam Syafi'i tidak adrok, tidak jangkau, tidak mengikuti kehidupannya Syaiban Ar-Ra'i. Tapi Imam Zahabi sendiri, Al-Hafidz Zahabi mengatakan tidak mengerti kapan wafatnya si Syaiban Ar-Ra'i ini. Ya. Dan banyak ulama yang mengisbat bertemunya Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal kepada Syaiban Ar-Ra'i, maka ingkarnya Ibn Taimiyah itu tidak dianggap. Bahkan diriwayatkan oleh Syekhul Akbar Quddisa Sirruh. Syekhul Akbar itu ya Ibn Arabi ya. Ibn Arabi dalam Futuhatul Makkiyahnya itu tentang pertanyaannya Imam Syafi'i kemarin kepada yang sudah saya singgung kemarin tentang zakatnya itu tadi. Ya, zakat. Ya, kambing yang kamu gembalakan ini berapa zakatnya? Qala ala madzhabina au madzhabikum. Zakatnya menurut mazhab kami apa mazhab kamu? Hingga ala madzhabina fal kullu lillah. Kalau menurut mazhab kami, kata Syaiban, kami maksudnya para auliya ushalihin al-arifin billah, semua ini kita nggak punya apa-apa, semua ini punya Allah. Ngapain kamu hitung-hitungan 2,5%, 1,5%, semua ini punya Allah. Nggak ada. Itu 2,5%. Kalau menurut mazhab kami, semua milik Allah. Al-kullu lillah. La namlik syai'an. Wa in kana ala mazhabikum, kalau menurut mazhab kalian ahli zahir, ya, fa bi kulli arba'ina syatun. Setiap 40 kambing zakatnya 1 kambing. Ya. Wa man nasiya sholatan juga termasuk itu. Orang yang lupa sholat itu. Sholat dari minal khams, dari 5 waktu. Ma yalzamu. Apa yang orang yang harus dilakukan oleh orang yang lalai dari sholatnya? Dia bilang, hadza qalbun ghafala anillah. Wa yu'adda biadil khams ataupun al-maula ba'daha. Ya. Ini riwayat yang lain ini orang yang ghafil dari Allah Ta'ala, maka dituntut untuk mengulang sholat 5 waktu itu sehingga dia tidak lalai lagi, sampai dia tidak lalai. Wakana Syafi'i ta'ala ilatan yukana kula wakana hadha fi ridhaq wazim fakataba ilai ma'afiri wa ya Abu Abdillah. Wakana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in yakhtalifani ila ma'ruf al-tarqi. Jadi Ahmad bin Hanbal pun yang ahli hadis dengan musnad Imam Ahmad bin Hanbalnya yang sekian, beliau menghafal itu tidak kurang 1 juta hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang di musnad itu cuma beberapa, sekitar lupa saya 40.000 atau 50.000 hadis atau 30.000 hadis.
yang di Musnad Imam Ahmad. Dari yang beliau hafal itu 1 juta hadis. Ahmad bin Hanbal. Itu dengan ahlinya begitu, dia masih duduk kepada Ma'ruf al-Karhi, seorang sufi. Ma'ruf al-Karhi, Ma'ruf bin Fayruz al-Karhi, yang terkenal mujabud dakwah. Ya. Orang Baghdad itu mengatakan Ma'ruf al-Karhi itu tiryakun mujarab, kuburnya Ma'ruf itu ibarat penawar, obat penawar yang mujarab. Kuburannya Ma'ruf al-Karhi di Baghdad. Yaqul Baghdadiyun qabru Ma'ruf tiryakun mujarab. Kuburnya Ma'ruf al-Karhi itu tiryakun mujarab. Penawar yang mujarab. Bahkan dikatakan khurafat sama kelompok yang kurang kerjaan. Wa min mawali Ali bin Musa Ar-Ridha. Itu Ma'ruf al-Karhi itu Ma'ruf bin Fayruz al-Karhi. Itu hanyalah budaknya Sayyidina Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq. Ini budaknya Ahlul Bait itu. Budaknya Ahlul Bait itu saja wali, budaknya wali. Itu Ma'ruf Karhi. Semua yang sanad dari Thariqah itu kebanyakan itu bekas budaknya daripada Ahlul Bait. Dan sanad mereka kepada majikan mereka pada Ahlul Bait dalam Thariqah itu. Ma'ruf Karhi. Termasuk yang yang dianggap gila. Itu juga termasuk budak daripada Musa Al-Kazim. Ada satu gurunya di atasnya Ma'ruf Karhi. Ada satu sufi yang lain. Walam yakun fi ilmi dhahir bi manzilatihi. Padahal Ma'ruf Karhi itu tidak ada siapa Ma'ruf itu dalam ilmu zahir pada posisi Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Dalam ilmu zahir kalah. Tapi ada suatu ilmu yang dia tidak punya, si Ahmad bin Hanbal. Sehingga duduk di hadapan Ma'ruf al-Karhi belajar ilmu. Bahkan yas'alanihi, dua-duanya ya Ma'ruf al-Karhi dan Imam Ahmad bin Hanbal selalu bertanya kepada Imam Ma'ruf al-Karhi. Imam bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in selalu bertanya kepada Ma'ruf al-Karhi dalam beberapa masalah. Bahkan menyusun Kutul Qulub, referensi asli dari Ihya ini, Abi Thalib Al-Makki meriwayatkan dari anaknya Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Qultu li abi, saya pernah berkata kepada ayah saya Ahmad bin Hanbal, balaghani annaka kunta takhtalifu ila Ma'ruf. Ya Abah, saya dengar jenengan mondar-mandir ke Ma'ruf al-Karhi. Akana indahu hadis, apakah dia punya hadis? Apakah dia punya hadis? Kok jenengan ke sana? Qala ya bunayya, kana indahu ra'sul amri. Dia punya pokoknya segala perkara itu takwa Allah. Itu dia punya takwa Allah azza wajalla. Kemudian bahkan dikatakan juga tentang Izzuddin bin Abdul Salam. Izzuddin bin Abdul Salam ini yang ngarang Syajaratul Ma'rifah itu rajanya ahli zahir pada zaman itu. Tapi dia masih duduk kepada Imam Abil Hasan Syadzili. Ketika Imam Abil Hasan Syadzili ya, datang ke Mesir, Izzuddin bin Abdul Salam duduk di hadapan. Awalnya dia mengingkari tentang ilmu sufi itu, tapi setelah ketemu Abil Hasan Syadzili, tunduk di bawahnya sufi. Bahkan dia mengeluarkan fatwa Al-Iz bin Abdul Salam itu, ahli ulama zahir, mengatakan di risalahnya mimma yadulu kal anal qaum qa'adu ala qawaid syariah, termasuk salah satu yang bisa menunjukkanmu bahwa kaum sufi itu mereka betul-betul menjaga batasan syariat. Ya, sangat mereka duduk di kaidah, di intinya syariat, sedangkan orang selain mereka itu duduk di kulitnya syariat. Itu apa yang muncul dari mereka berupa karomah.
Dan satu fakih pun yang ulama zahir, tidak ada muncul satu karamat pun dari mereka. Itu satu bukti bahwa mereka duduk di sana. Walaupun ilmu fakih tadi balagha ma balagha minal ghayat, sampai apa yang sampai daripada ilmu ahli fikih itu tadi. Bahkan ketika Imam Abil Hasan Syadzili itu bicara tentang makna alladzina hum fi sholati ala sholatim daimun. Makna sholat daim itu yang ada di surat para sufi, Mas Abil Hasan Syadzili bicara tentang makna sholat daim itu. Maka Izzuddin bin Abdus Salam mendengarkan dari dan mengajak orang lain, ayo kemari kepada kalam yang segar, yang barusan datang dari Allah SWT berupa ilham. Hanya duduk Imam Izzuddin bin Abdus Salam juga ulama-ulama zahir di hadapan Abil Hasan Syadzili. Abil Hasan Syadzili bukan sembarangan, Abil Hasan Syadzili juga ahli tafsir, ahli hadis. Beliau dalam ilmu zahir juga. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.